Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta semuanya di program pelatihan sukses memulai bisnis skala UMKM bersama Sekolah Vokasi IPB University dan Sekolahmu. Perkenalkan, saya Minendra Dewi Nanti, dosen Sekolah Vokasi Manajemen Informatika dan sebagai owner Galeri Masas yang mempunyai omset ratusan juta rupiah tiap bulan. Oke, pandemi ini ya sudah menorehkan suatu sejarah ya bagi kita semua, dan saat ini kita memasuki kebiasaan baru. Nah, kebiasaan ini juga tentunya harus kita imbangi gitu ya dengan suatu pola-pola pikir yang memang kita harus agile, kita harus cepat menghadapi suatu perubahan-perubahan. Bagaimana sih memulai bisnis untuk skala pemula? Yang pertama, nah, rekan-rekan semua nih, teman-teman semua pasti punya ide dong, gitu ya. Bagaimana ide itu kita jadikan suatu bisnis atau usaha. Nah, bagaimana untuk menemukan suatu ide itu? Ada beberapa tipsnya. Menentukan bagaimana ide kita itu memang nanti akan terlaksana, gitu ya. Yang pertama adalah prinsipnya ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, teman-teman semua udah jelas dong di era saat ini ya, sudah banyak bermunculan bisnis-bisnis baru yang tadinya memang tidak terfikirkan oleh kita semua. Jadi dia mengubah suatu proses bisnis yang sudah ada. Contoh, dulu kita kalau mau makan pasti datang ke tempat tersebut gitu ya, pesan makanan, makan di restoran tersebut dan kita makan. Sekarang dengan adanya suatu aplikasi tertentu gitu ya, memudahkan kita. Dan tentunya dengan kemudahan teknologi tersebut, kita dengan cepat dan mudah mendapatkan suatu produk atau jasa yang memang kita inginkan. Gitu ya. Itu yang tadi yang pertama, amati, tiru, modifikasi. Yang kedua, teman-teman bisa melihat permasalahan orang lain atau permasalahan dari diri kita sendiri. Contoh, yang paling mudah adalah ketika Gojek awal muncul gitu ya. Beliau, sekarang Mas Menteri ya, Pak Nadiem Makarim gitu. Nah, beliau terus terang merasakan bagaimana susahnya gitu ya untuk mendapatkan suatu ojek, dan banyak ojek yang dalam tanda kutip idle. Idle di sini dalam artian waktu tunggunya untuk mendapatkan penumpang agak lama. Akhirnya beliau mencoba untuk membuatkan suatu aplikasi yang membantu baik dari sisi driver maupun penumpang. Yang ketiga, ya, bagaimana kita memunculkan suatu ide? Lihat, amati tren yang saat ini berkembang. Contoh paling mudah seperti ini. Pas awal-awal pandemi gitu ya, banyak orang yang mencari masker gitu ya, atau mencari hand sanitizer. Nah, bagaimana kita ciptakan suatu produk yang memang kita bilang keluar dari zona nyaman kita gitu ya, masuk suatu produk tertentu, dan kita lihat di sini kategori masker yang sering digandrungi oleh masyarakat. Nah, adalah masker ya dengan segala macam produknya gitu ya, jenisnya. Ada masker yang dari kain, kemudian ada masker yang transparan dan seterusnya. Artinya di sini kita bisa membaca peluang yang ada. Ya, jadi amati tren yang saat ini berkembang. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana memunculkan ide itu, kita sebenarnya yang penting bisa beranjak dari hobi kita. Nah, hobi kita apa? Misalnya hobi kita sukanya menjahit gitu ya, atau membuat suatu karya dari barang bekas. Nah, silakan. Jadi kalau kita menikmati proses, itu akan membuat kita nyaman untuk melakukannya. Nah, sehingga itu ada percepatan ya, bisnis yang kita lakukan dengan kesenangan ya. Tadi yang pertama ya, yaitu kita ubah ide kita menjadi usaha. Yang kedua, teman-teman semua bisa lakukan dengan cara mengikuti komunitas yang memang merasakan hadirnya kita dan orang tersebut, membuat kita nyaman. Kenapa perlu komunitas? Karena kita butuh dukungan gitu ya, butuh dukungan dari semua pihak supaya kita lebih
strong gitu ya, supaya kita lebih survive untuk menghadapi semua permasalahan yang ada. Itu penting, ikutan komunitas. Atau teman-teman di sini kalau misalnya masa pandemi atau new normal ini agak kesulitan, sekarang sudah ada komunitas secara online. Silakan dimanfaatkan. Nah, yang ketiga tipsnya adalah teman-teman tentukan produk atau jasa yang akan teman-teman create. Nah, di sini kalau memang teman-teman belum punya, itu bisa menjadi misalnya distributor kah, agen, marketer, dan seterusnya. Kalau memang belum bisa produksi, nanti bertahap, gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa tentukan tadi ya berkaitan dengan tips yang pertama, ide menjadi suatu usaha bisa berangkat dari hobi, gitu ya, kesenangan. Itu apa ya, kalau kita bilang ruhnya lebih nyampe gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, upgrade ilmu. Jadi bagaimana kita sebagai pebisnis itu mempunyai suatu ilmu yang mumpuni. Gimana caranya? Sering mengikuti seminar-seminar. Tadi berkaitan dengan tips yang kedua ya, gabung sama komunitas akan mendapatkan suatu ilmu-ilmu baru. Dipraktekkan, tidak hanya teori. Karena kalau hanya teori akan susah gitu ya. Kemudian yang kelima, terakhir adalah pemasaran. Itu penting. Ketika kita punya produk nggak dipasarkan, sama aja. Karena dalam bisnis gitu ya, pada umumnya ada dua fungsi utama. Apa itu? Pemasaran dan inovasi. Itu ya. Jadi secara umum apapun itu cuma dua bisnis itu. Yaitu pemasaran dan inovasi. Jadi bagaimana di sini ketika kita sudah punya produk atau jasa, bagaimana memasarkan? Bagaimana orang bisa trust, percaya kepada kita? Nah, itu yang penting. Jadi ada 5 tips dan trik dari saya. Ya, terkait pemasaran. Nah ya, saat ini teknologi sudah sangat maju sekali. Teman-teman di sini, apapun profesinya, entah masih pelajar gitu ya, entah mahasiswa, mungkin ibu rumah tangga, gitu. Apapun itu pekerja bisa dengan sangat mudah memanfaatkan semua fitur yang ada di sebuah pemasaran digital. Medianya bisa menggunakan marketplace gitu ya, atau mungkin menggunakan Google Business, WA, YouTube, sosmed, apapun itu. Tapi di sini yang saya mau garis bawahi adalah sebenarnya ada teknik gitu ya, bagaimana supaya kita ketika punya produk atau jasa itu cepat closingnya, nggak lama. Karena beberapa sering ada yang curhat ke saya gitu ya, bagaimana sih saya sudah memasukkan suatu produk, tapi ternyata kok lama closingnya, artinya penjualannya jalan di tempat gitu ya. Ada tekniknya, bagaimana supaya produk kita tuh dilirik gitu ya, bagaimana supaya per bulan itu ya omsetnya bisa ratusan juta. Pengalaman saya, bisnis itu saya mulai sekitar 4 tahun yang lalu, tapi 2 tahun baru konsennya di digital marketing, itu 2 tahun terakhir. Dan ketika saya basicnya dosen IT ya, dan informatika, saya punya ilmu dikit lah ya, bagaimana algoritma seperti misalnya marketplace Shopee, Topet, Tokopedia, dan seterusnya. Saya pelajari itu. Dan dengan berbekal ilmu tersebut, akhirnya saya menemukan, oh titiknya seperti ini loh, kalau kita udah tahu, enak. Jadi pemasarannya cukup via online aja. Dan ini terus terang memotong tadi ya, kos-kos atau biaya yang misalnya kita gunakan untuk ya sewa tempat gitu ya. Misalnya menggaji karyawan dengan sangat banyak, satpam dan seterusnya. Itu bisa memangkas biaya. Nah, bagaimana cara untuk pemasaran secara online? Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Mungkin cukup sekian dari saya terkait bagaimana sih memunculkan tadi ya ide bisnis sampai ke tips dan trik ya supaya kita sukses bisnisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.